Melahirkan adalah momen yang sangat istimewa. Biasanya, persalinan normal atau melahirkan melalui vagina adalah proses alami yang diharapkan. Namun, ada kondisi tertentu di mana operasi cesar menjadi pilihan yang paling aman, baik untuk ibu maupun bayi. Operasi ini dilakukan dengan membuat sayatan di perut dan rahim ibu untuk mengeluarkan bayi, sehingga menjamin keselamatan keduanya. Ada beberapa alasan medis yang mengharuskan dilakukannya operasi sesar, dan operasi ini menjadi alternatif yang aman ketika persalinan normal memiliki risiko. Penting untuk diingat bahwa operasi sesar tidak mengurangi keajaiban sebuah kelahiran. Justru operasi ini merupakan bukti kemajuan ilmu kedokteran yang memungkinkan persalinan aman dalam kondisi yang kompleks. Video ini bertujuan untuk membekali calon ibu dan keluarga dengan pengetahuan penting seputar operasi sesar, agar dapat membuat keputusan yang tepat dan menjalani prosedur ini dengan tenang. Mulai dari memahami alasan dilakukannya operasi cesar hingga proses pemulihannya, kita akan membahas setiap aspeknya dengan jelas dan terperinci. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Memahami prosedur operasi ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan memastikan pengalaman melahirkan yang positif. Meskipun persalinan normal tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar kehamilan, ada beberapa situasi yang mengharuskan dilakukannya operasi sesar demi keselamatan ibu dan bayi. Tenaga medis akan mengevaluasi setiap kasus dengan cermat, mempertimbangkan berbagai faktor sebelum merekomendasikan operasi ini. Salah satu indikasi umum dilakukannya operasi sesar adalah ketika bayi berada dalam posisi sungsang, yaitu posisi bokong atau kaki bayi berada di bawah dan akan keluar lebih dulu. Posisi ini dapat mempersulit persalinan dan meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan normal. Selain itu, jika ibu memiliki kondisi medis tertentu, seperti plasenta previa, kondisi di mana plasentupi leher rahim, atau pernah menjalani operasi cesar sebelumnya, operasi sesar ulang mungkin akan direkomendasikan. Kondisi janin yang tidak sehat, kehamilan kembar, dan persalinan yang lama juga merupakan faktor-faktor yang mungkin memerlukan operasi sesar untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk melakukan operasi sesar tidak diambil sembarangan. Dokter kandungan akan menilai risiko dan manfaatnya dengan cermat, mempertimbangkan riwayat kesehatan ibu, posisi dan kondisi bayi, serta perkembangan persalinan secara keseluruhan. Calon ibu dianjurkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan tenaga medis mereka, menyampaikan kekhawatiran apapun, dan memahami alasan di balik tindakan yang direkomendasikan. Mempersiapkan diri untuk operasi keiser melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan kelancaran operasi dan pemulihan yang sehat bagi ibu. Tim medis akan memberikan instruksi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan riwayat kesehatan Anda. Biasanya, Anda akan disarankan untuk berpuasa selama beberapa jam sebelum operasi untuk mencegah komplikasi yang berhubungan dengan anestesi. Sangat penting untuk memberitahu dokter tentang obat-obatan, alergi, atau suplemen yang sedang Anda konsumsi, karena informasi ini akan memandu keputusan mereka mengenai anestesi dan manajemen nyeri. Pada hari-hari menjelang operasi, Anda akan menjalani berbagai tes, termasuk tes darah dan USG, untuk menilai kesehatan Anda secara keseluruhan dan kondisi bayi. Pemeriksaan ini memberikan informasi berharga bagi tim medis yang memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan rencana operasi dan mengantisipasi potensi tantangan. Mempersiapkan mental dan emosional untuk operasi sesar juga sama pentingnya. Bicarakan dengan pasangan, keluarga, dan teman tentang perasaan Anda, dan jangan ragu untuk mencari dukungan dari tenaga medis Anda. Bagian 4. Menimbang risiko dan manfaat, membuat keputusan yang tepat. Seperti prosedur bedah lainnya, operasi sesar memiliki risiko dan manfaat yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan dokter kandungan Anda sangatlah penting untuk membuat keputusan yang tepat dan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Meskipun umumnya aman, operasi sesar memiliki beberapa risiko potensial, seperti infeksi, pendarahan, pembekuan darah, dan reaksi alergi terhadap anestesi. Selain itu, waktu pemulihan pasca operasi sesar biasanya lebih lama dibandingkan dengan persalinan normal, sehingga memerlukan perawatan luka dan manajemen nyeri yang hati-hati.
Namun dalam situasi di mana persalinan normal berisiko tinggi bagi ibu atau bayi, operasi keiser menawarkan banyak manfaat. Operasi ini memungkinkan persalinan yang terkontrol, meminimalkan potensi komplikasi yang terkait dengan persalinan lama atau kondisi janin yang tidak sehat. Selain itu, dalam kasus kehamilan kembar atau bayi sungsang, operasi keiser dapat mengurangi risiko cedera pada ibu dan bayi. Pada akhirnya, keputusan untuk melanjutkan operasi keiser dibuat bersama antara calon ibu dan dokter kandungannya, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan mengutamakan hasil yang paling aman. Dengan memahami risiko dan manfaatnya, calon ibu dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, memastikan suara mereka didengar dan kekhawatiran mereka ditanggapi. Bagian 5, di ruang operasi, prosedur operasi keiser. Memasuki ruang operasi untuk menjalani operasi keiser dapat menimbulkan beragam emosi, mulai dari antisipasi hingga kekhawatiran. Memahami prosesnya langkah demi langkah dapat membantu mengurangi kecemasan dan memberdayakan calon ibu untuk menjalani prosedur dengan rasa tenang. Sebelum operasi dimulai, dokter anestesi akan memberikan anestesi spinal atau epidural yang akan membuat mati nasa bagian bawah tubuh Anda, sementara Anda tetap sadar dan terjaga. Hal ini memastikan Anda tetap nyaman dan tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Setelah anestesi bekerja, tim bedah akan mempersiapkan perut Anda, membersihkan area tersebut, dan memasang kain steril untuk menjaga lingkungan tetap steril. Dokter bedah kemudian akan membuat sayatan di perut bagian bawah Anda, biasanya secara horizontal, tepat di atas tulang kemaluan. Melalui sayatan ini, mereka akan mengakses rahim dan membuat sayatan kedua untuk mencapai bayi. Dengan sangat hati-hati dan teliti, bayi akan dikeluarkan dari rahim, dan tali pusat dijepit dan dipotong. Tim bedah kemudian akan fokus untuk mengeluarkan plasenta dan menjahit sayatan di rahim dan perut. Sepanjang prosedur, tanda-tanda vital Anda akan dipantau secara ketat, dan tim medis akan siap sedia untuk menangani masalah atau komplikasi yang mungkin timbul.